saya terus ke WC pipis, dan beres pipis saya pulangnya mau balik tidur lagi. Saya bertemu sosok yang agak menakutkan juga. Kalau nggak salah itu tuh, kalau saya lihat dari kejauhan tuh sebelum didekatin, bisa dilihat itu panjang, cuma sama kayak gini. Kalau nggak salah itu pocong. Kayak pocong iya. gitu. Pas saya dilihat dekat-dekat, oh emang pocong. Saya pun kaget di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Sebelum mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk obras kali ini, saya ditemani oleh Kang Kamal. Dan beliau mempunyai cerita horor saat pulang bekerja. Dan ini dia, Kang Kamal. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Ngomong-ngomong, katanya Kang Kamal ini punya cerita mistis gitu. Iya, punya pengalaman saya pas waktu pulang kerja. Oh, pulang kerja. Iya, Kang Kamal ini tinggal di mana? saya tinggal di Cipanas, Cianjur. Oh, daerah Cianjur ya? Iya. Jadi bisa diceritakan kisi-kisi dari cerita ini. Kisi-kisinya pas saya pulang kerja, ada kejadian diberhentikan oleh sosok putih yang bisa disebut kuntilanak. Dan kejadian yang satunya lagi yaitu pas saya waktu di sekolah, pas acara sekolah itu, kejadiannya tuh saya diberhentikan juga melihat sosok pocong. Dan mau tahu cerita dari Kang Kamal ini? Simak cerita berikut. Jadi bisa diceritakan dari mulai awal kejadian sampai akhir. Boleh. Jadi awal kejadian tuh pas hari libur sekolah, pada kalau nggak salah hari Minggu. Saya tuh ada panggilan masuk kerja yang dinamakan Kasual atau ya, kerja lepas gitu. Ya, gitu. Oh, jadi itu ceritanya masih sekolah? Iya, masih sekolah. Oh, masih sekolah. Saya sekolah kelas 3 SMK. Jadi selain sekolah juga ada sampingan, kerja. Iya. Oh, bagus itu. Buat sehari-hari lah. Iya. Jadi ceritanya saya kerja, ada panggilan di sebuah pekerjaan perusahaan sosro gitu. Jadi ceritanya saya pas pulang kerja, pas waktu jam 9 setengah 10-an pas Pulang kerja itu? Iya, pulang kerja setengah 10. Di awal cerita tuh saya di sekolah yang bernama SMK di perempatan jalan itu. Dari kejauhan saya melihat sosok putih seperti itu, tapi saya belum samar-samar lihat. Gak tahu pocong atau kuntilanak. Tapi pas saya lihat dari kedekatan, rambutnya panjang, putih, juga besar. Itu pas mau ke rumah? Iya, pas mau ke rumah. Jadi pulang kerja mau ke rumah gitu? Iya,
Saya gitu, pas saya deketin dan saya lihat ternyata memang sosok kuntilanak. Saya lihat gitu. Terus maksudnya saya gak berani menatap juga, soalnya saya agak lumayan takut. Itu pas mau lewat atau pas sudah lewat? Sebelum lewat udah melihat. Oh, sebelum lewat juga udah melihat. Udah melihat. Dan pas saya mau ngedekatin, saya emang nggak berani. Gak berani. Jadi gimana tuh pas pulangnya? Ya maksudnya nggak natap aja. Oh, nggak natap, lewat aja gitu. Lalu sudah itu saya ya udah gitu ya pulang saya. Sembari saya agak kaget gitu. Kesima juga. Terus saya pulang bersih-bersih ke rumah, tidur. Akhirnya saya sekolah seperti biasa gitu. Hari Seninnya, karena hari Senin. Iya. Dan pas saya pulang sekolah, ada teman saya yang ngajakin buat ada acara sekolah reguler, ekstrakurikuler. Dan saya ditunjuk sebagai panitia. Sebagai panitia. Dan sudah itu saya pas waktu maghrib, sesudah sholat maghrib saya ada berkeliling sebentar. Tapi pas waktu acaranya itu aman-aman aja gitu. Soalnya kan kalau ekstrakurikuler pasti dari awal sampai tengah malam tuh pasti ada kegiatan kayak gitu. Iya, ada kegiatannya tuh dari mulai pengajian, olahraga, sampai pengajian lagi maghrib. Dan sesudah maghrib istirahat, sholat sama makan. Sampai udah isya acara lagi, itu ada acara tausiah dari guru saya. Udah gitu, udah acara itu semua disuruh buat tidur. Saya pun sebagai panitia tidur ya karena capeknya mungkin. Udah gitu pas saya bangun kalau nggak salah jam 12 malam. Saya tuh ngedadak pengen pipis, buang air kecil gitu. Terus udah gitu saya dari waktu itu saya bangun saya langsung ke WC masjid. Karena itu, saya tidurnya di masjid. Nggak bangunin temen gitu buat nganter? Enggak. Soalnya udah gak kuat. Udah gak kuat pengen pipis. Kebelat. Udah gitu saya ke WC, akhirnya ke WC saya sendiri. Pas saya mau ke WC tuh, pas WC masjidnya gak ada airnya. Lagi kosong. Saya pun pindah alih ke WC yang sebelah, dekat kelas punya itu. Terus sebelum ke WC itu saya di jalan melihat bangku kok pada berisik gitu ya. Pas dilihat sama saya ke atas, dua kejadiannya di atas, di kelas atas. Pas sudah gitu saya dilihat pun sama saya. Pas dia lihat kok kebaiknya tuh karena memang nggak tahu ada kucing ataupun ada yang lain gitu. Tapi asal mulanya itu emang sengaja kebalik atau biasa dulu itu? Oh, biasa dulu. Saya ngedengar suara kok ada yang berisik gitu di atas. Pas saya cek tuh bangku sama meja tuh udah pada kebalik, udah pada agak karuan tempatnya. Pas ya udah saya abaikan aja gitu. Saya terus ke WC pipis, dan beres pipis saya pulangnya balik tidur lagi. Saya bertemu sosok yang agak menakutkan juga. Kalau nggak salah itu tuh, kalau saya lihat dari kejauhan sebelum dideketin, bisa dilihat itu panjang, cuma sama kayak gini. Kalau nggak salah itu pocong. Iya. Gitu. Pas saya dilihat dekat-dekat, emang pocong. Saya pun kaget di situ. Itu posisinya di
di WC atau di luar makhluk luar. tersebut? Oh, Di di luar. Pas saya udah pipis buang air Oh. kecil, saya udah lihat dari kejauhan pun itu kayak sosok putih gitu. Mm-mm. Pas dideketin saya pun kaget tuh, kagetnya sampai saya pingsan, sampai teman-teman pun pada bangun, ini ada apa sih? Ada Oh, apa? jadi lihat sosok itu terus Kang Kamal berteriak, Teriak. jadi teman-teman bangun. Iya, saya dan akhirnya Nggak sadarkan diri ya nggak gitu? sadarkan diri. Hmm. Akhirnya sudah gitu saya nggak tahu apa-apa. Hmm. Sudah gitu teman-teman saya yang bawa saya ke UKS. Pas di ruang UKS tuh saya mendengar teman-teman saya manggil nama saya, Hmm. dan akhirnya saya pun terbangun oleh suara teman-teman saya karena ngebangunin, dan mereka pun bertanya, "Mam, Kenapa gitu? iya kenapa Mam? Malam kok pingsan?" Hmm. Dan saya pun menjawab, malam saya melalui terjadi sesuatu hal yang tak terduga. Hmm. Saya melihat ada sosok anak kecil, terus ada sosok wanita yang berambut panjang, dan yang satu lagi yang kalau nggak salah pocong. Dan kok bisa gitu. Ya pas saya ceritain ke teman-teman, pas saya mau ke WC, saya bertemu mereka. Bertemu makhluk-makhluk itu. Iya, makhluk-makhluk kayak yang berambut panjang, anak kecil sama kayak pocong gitu. Dan akhirnya teman-teman saya nyuruh buat saya pulang untuk Istirahat di rumah. Iya. Hmm. Singkat cerita, saya akhirnya dibawa sama teman-teman saya buat pulang. Hmm. Jadi ada yang nganterin teman. Ada yang nganterin sampai rumah. Dan pas saya di rumah, orang tua pun saya kaget karena teman-teman saya bercerita ke orang tua saya. Hmm. Kata orang tua saya, "Kamu kenapa? Kok bisa pingsan semalam?" Hmm. Dan saya pun menceritakan dengan terpaksa Iya. Tadinya nggak mau cerita gitu ke orang tadi- tua. Saya takut khawatir orang tua. Nah. Dan akhirnya saya pun bercerita. Jadi awalnya gini sih, Pak, pas Kamal mau ke WC karena dikarenakan mau buang air kecil, saya Kamal pun ke WC. Udah beres buang air kecil itu, Kamal melihat sosok ada anak kecil yang sedang berlalu lalang, dan sosok wanita yang berambut panjang putih dan wajahnya itu gak karuan. Dan satu lagi sosok, kalau gak salah laki-laki, sosok pocong. Iya. Dan kok bisa kelihatan kata mau ya gak tahu, tapi mungkin mereka menunjukkan diri ke saya, ke Kamal. Pas udah gitu, pas itu saya pun disuruh istirahat ya sama orang tua saya, dan akhirnya saya pun tidur, dan di dalam tidur saya bermimpi kejadian waktu malam tadi. Dari awal saya ke WC dan keluar dari WC, saya ada sosok yang bicara sama saya. Naon maneh cenah wawanianan ngadupak urang, ceng keluarga orang kerja sing didinya. Wah, saya pun menjawab, "Hapunten da abdi teh ninggali sosok anjeun didinya teh." Da abdi teh ninggali anjeun, jadi nya abdi kadupak meureun. Kamu anak tadi apa? Nanti si jadi teh nyarios. Teu meunang moal dihampura ku abdi teh. Sasal teh ngomong hayang dihampura kudu nyadet menyan eta mah seneta di juru di wetan. Jadi si sosok tersebut nggak mau maafin Kang Kamal. Kalau Kang Kamal nggak ngebakar dupa tadi. Iya. Dupa apa menyan? Menyan. Oh menyan. Kalau
dia menyuruhnya gitu doang. Oh, Dan harus ngebakar minyak Mm-mm. kayak gitu. Syaratnya kalau sarannya mau kalau dimaafin. mau dimaafin sama mereka. Hmm. Singkat cerita, saya pun terbangun dari mimpi saya. Keesokan paginya dari bangun saya pun siap-siap untuk sekolah dan mau berkonsultasi sama teman yang tahu cara buat itunya, buat membakar minyak itu. Selepas itu saya pun berangkat sekolah, dan nyampe sekolah saya pun berkonsultasi sama teman yang tahu soal menyan itu dan membakar. Temannya itu yang nganterin pas waktu Iya, malam itu. iya, teman-teman yang tahu kejadian saya waktu pingsan. Itu. Dan saya pun bercerita kepada mereka, hai teman-teman, saya semalam bermimpi terjadi kejadian malam tersebut terjadi lagi. Oh, kenapa kok bisa gitu? Ya mau dan dia dan Kalau mau dimaafin gitu. dan kalau dimaafin sama mereka ya kamu harus membakar menyan. Dan akhirnya pun mereka teman-teman saya buat nyari Nyari minyak. ya nyari menyan itu, cari-cari. Pas mereka nyari-nyari akhirnya mereka pun dapat ke teman-teman Kamal tuh bersiap-siap buat membakar dan bertawasul dekat itu tempat yang disuruh Paluk itu. gitu. Dan akhirnya kita pun bertawasul sembari membakar minyak itu. Sudah saya bertawasul dan membakar minyak itu, akhirnya mereka pun tidak ada mengganggu lagi, mau dalam kenyataan ataupun mimpi saya. Dan alhamdulillah selepas itu saya pun gak dihantu-hantui lagi sih. Gak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Iya. Singkat cerita ya cuma segitu pengalaman yang pernah terjadi di saya. Dan selesai sudah cerita dari Kang Kamal. Bila mana ada pengalaman horor saat bekerja ataupun saat pendakian, boleh email ke saya ataupun DM ke IG saya. Dan sekian obras kali ini, saya Ade Akung ditemani bersama narasumber saya Kang Kamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.